Halo semuanya, Wajid di sini. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih yang selama ini sudah nonton, skip iklan, bahkan subscribe. Channel ini akhirnya sudah menyentuh angka 11.000 subscriber. Ya meskipun bisa dibilang kecil, saya sangat-sangat berterima kasih kepada semuanya. Semoga yang sub nonton sampai habis, like, komen, rezekinya juga ikut nambah. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan kembali membawakan cerita drama romantis. Film yang akan saya bahas kali ini adalah film asal Jepang yang berjudul Tayo no Uta, atau bahasa Inggrisnya Midnight Sun. Film yang rilis di tahun 2006 lalu ini menceritakan gadis cantik berumur 16 tahun yang mengidap penyakit yang sangat-sangat langka. Di tengah penyakitnya tersebut, dia begitu tertarik dengan seorang pria. Bagaimanakah akhir kisah cintanya? By the way, yang meranin film ini adalah Yui. Dan katanya, lagu-lagu indah di film ini adalah hasil dari ciptaannya sendiri. Udah imut, jago main gitar, bisa nyanyi, bahkan bisa ciptain lagu. Wanita yang wow. Oke, tanpa basa-basi, kita masuk ke videonya. Film diawali dengan pemandangan sebuah kota di tepi laut. Tepatnya di pagi hari sebelum matahari terbit. Terlihat di sebuah rumah ada seorang gadis cantik sedang duduk di tepi jendela, memandang ke arah luar. Gadis ini berumur 16 tahun dan bernama Kaoru. Ternyata dia sedang memperhatikan seorang pria di ujung jalan, yang sedang membawa papan selancarnya. Kaoru sepertinya sangat tertarik dengan pria ini. Terlihat dia tidak sedikit pun melewatkan momen apa yang dilakukan pria tersebut. Ternyata pria itu sedang menunggu sahabat-sahabatnya untuk pergi berselancar di laut. Hingga pria itu pergi berlalu, Kaoru terus memperhatikan pria tersebut. Tak lama kemudian, dia menutupi jendelanya dan pergi untuk tidur. Dan mentari pun terbit dengan teriknya di hari itu. Semua orang beraktivitas seperti biasa. Kota tersebut terlihat selalu ramai akan manusia-manusia yang beraktivitas. Hingga akhirnya mentari terbenam di sore harinya. Dan malam pun kembali datang. Dan Kaoru yang tertidur dari pagi akhirnya terbangun di malam harinya. Kaoru sendiri tinggal di rumah itu bersama kedua orang tuanya. Kaoru adalah anak sematawayang mereka. Di malam itu mereka sekeluarga makan bersama. Diketahui Kaoru setelah makan malam akan berencana untuk pergi. Dan ibunya mengingatkan agar segera pulang sebelum matahari terbit, yaitu pukul 4.20 pagi. Dan setelah makan malam, Kaoru pun pergi keluar sendiri dengan membawa gitarnya. Sepertinya Kaoru sebelumnya sudah sering melakukan hal ini. Bisa disimpulkan dari sikap orang tuanya, tidak begitu melarang dirinya untuk keluar sendirian. Hingga akhirnya tibalah dia pada sebuah lapangan di depan stasiun. Hal itu pun membuat seorang polisi muda bertanya kepada rekannya, kenapa seorang gadis berjalan sendirian di malam hari? Itu tidak baik, ungkapnya. Tetapi rekannya itu berkata, biarkan saja. Orang tuanya telah mengatakan, jika gadis tersebut menderita penyakit XP, Xeroderma pigmentosum, sebuah penyakit kulit langka yang bisa membuat penderitanya meninggal jika terkena sinar matahari. Ternyata itulah alasan kenapa Kaoru selalu tidur di siang hari dan jalan-jalan di malam harinya. Sangat miris ya, di umurnya yang masih belia, dia harus menerima kenyataan pahit, harus mengidap penyakit yang begitu langka. Kaoru pun mulai menyalakan sebuah lilin, dan mulai memainkan gitarnya. Di saat itu Kaoru menyanyikan lagunya yang dia ciptakan sendiri yang berjudul It's Happy Line. Setelah saya dengarkan lagu tersebut, sangat menggambarkan kehidupannya. Diketahui Kaoru sangat menyukai musik. Dia juga memiliki suara yang sangat nyaman untuk didengarkan. Kaoru selalu menyanyikan lagu miliknya sendiri yang sesuai dengan jalan hidupnya. Setelah puas menyanyi di tempat itu, lalu dia pun segera pulang. Sebelum pulang, dia pun meninggalkan dirinya tempat di mana pria yang selalu diperhatikannya biasa berada. Ya, sebuah perhentian bus yang menjual minuman Pocari Sweat. Dia pun duduk dan merebahkan diri sebentar. Dia juga menggeser rambu yang menghalangi perhatiannya di sana. Dan dia pun tersenyum. Tak lama berselang, jamnya pun berbunyi, yang menandakan jika dirinya harus segera pulang, dikarenakan matahari akan terbit. Dan akhirnya mentari pun terbit. Kaoru pun seperti biasa memperhatikan kembali pria tersebut. Dia tampak bahagia bisa melihat jelas ke arah pria itu. Hari itu Kaoru dikunjungi sahabat baiknya yang bernama Misaki. Misakilah sahabat baik yang terkadang menemani Kaoru. Kedua orang tua Kaoru sendiri memiliki usaha restoran kecil-kecilan. Cukuplah untuk menghidupi keluarga kecil mereka. Sang ibu sebagai pelayan dan sang ayah sebagai kokinya. Di malam harinya Kaoru kembali berjalan-jalan di luar. Kali ini dia ditemani sahabat baiknya Misaki. Ya seperti biasa, Kaoru duduk di lapangan sambil menyanyikan lagunya sendiri. Misaki tampak begitu menikmati lagu yang dilantunkan oleh sahabatnya itu. Hingga akhirnya, Kaoru teralihkan perhatiannya terhadap pria yang biasa dia perhatikan dari jendela rumahnya. Itu merupakan momen langka bagi dirinya. Saking tidak ingin melewatkan momen tersebut, Kaoru pun mengejar pria itu. Dia berusaha secepat mungkin agar tidak kehilangan jejaknya.
Dan akhirnya ketika dia sudah dekat, Kaoru secara sengaja menabrakkan dirinya kepada pria tersebut. Pria itu pun terjatuh. Lalu Kaoru tanpa basa-basi memperkenalkan dirinya. Namaku Kaoru Amane, umurku 16 tahun, aku tinggal bersama kedua orang tuaku. Hobiku bermusik dan aku agak temperamental. Belum mempunyai pacar dan aku selalu memperhatikanmu. Hewan favoritku citah dan makanan favoritku pisang. Kaoru berkata-kata dengan tanpa henti. Tetapi secara tiba-tiba, sahabatnya Misaki menarik lengan Kaoru dan membawanya segera pergi, meninggalkan pria tersebut dengan keadaan bingung. Di sini Misaki mengatakan kepada Kaoru jika yang dilakukannya itu salah, apalagi memberitahu hal-hal yang tidak penting. Di sini Misaki mengatakan jika dia menyelamatkan Kaoru karena merasa pria itu akan menolaknya. Hal canggung seperti itu bisa sangat dimaklumi, mengingat akan keadaan Kaoru yang memang sudah lama tidak berjumpa dengan seorang pria. Ditambah dia tertarik dengan pria tersebut. Ternyata diketahui jika pria itu satu sekolah dengan Misaki. Hanya Misaki tidak terlalu mengenalnya. Pria itu bernama Fujishiro. Pria yang tidak terlalu berbakat dalam berselancar, tapi sangat hobi berselancar. Di sini Kaoru sangat ingin mengenal Fuji. Misaki menyarankan agar Kaoru menggunakan baju pelindung mataharinya agar bisa dekat dengan Fuji. Tetapi Kaoru tidak ingin karena dia merasa takut Fuji akan menjauhinya jika mengetahui dirinya mempunyai sebuah penyakit. Di lain hari, Misaki merekam kegiatan Fuji di sekolah. Hal itu dia lakukan agar Kaoru bisa mengetahui kegiatan yang dilakukan Fuji di sekolah. Di sisi lain, orang tua Kaoru mempertanyakan obat untuk kesembuhan anak mereka ke dokter. Sangat-sangat disayangkan. Ternyata sampai saat itu, obat tersebut belum bisa ditemukan. Ibunya pun terlihat sangat kecewa akan keadaan tersebut. Kaoru akhirnya melihat hasil rekaman Misaki. Di sini bisa dilihat jika Fuji adalah pria yang konyol, selengean, suka tertidur di kelas, dan suka mengerjai sahabat-sahabatnya. Kaoru pun sangat senang bisa mengetahui kegiatan Fuji selama di sekolah. Hingga subuh harinya, dia pun kembali ke tempat di mana dia sering memperhatikan Fuji. Kali ini dia mengambil gitarnya dan membuat sebuah lagu. Lagu tersebut terdengar sangat indah. Hingga akhirnya dia dikejutkan oleh seorang pria yang berada di dekatnya. Dan ternyata itu adalah Fuji. Di sini Fuji tampak terpaku dengan Kaoru yang berada di depannya. Dia bertanya kenapa Kaoru berada di sana di tengah malam, sendirian lagi. Kaoru pun mengatakan jika dirinya baru saja selesai bernyanyi di depan stasiun. Fuji sangat mengagumi lagu yang baru saja Kaoru nyanyikan barusan. Dan betapa terkejutnya dia jika lagu itu baru saja diciptakan oleh Kaoru, hanya masih belum sempurna. Lalu mereka pun berdua saling duduk berdekatan. Fuji akhirnya tahu jika Kaoru tinggal di seberang jalan. Kaoru pun tanpa malu-malu jika dirinya selalu memperhatikan Fuji selama ini. Dan hal itu pun membuat Fuji tertawa karena malu. Dan jam di tangannya pun berbunyi, menandakan jika Kaoru harus kembali. Kaoru pun segera pamit. Lalu Fuji dari jauh berkata jika dia akan datang dan berkunjung untuk melihat penampilan Kaoru di depan stasiun. Dan Kaoru pun tersenyum dengan manisnya. Dan keesokan malamnya, Fuji menepati janjinya. Dia telah bersiap dengan motor skuternya akan menuju di mana Kaoru bernyanyi. Sedangkan di sisi lain, Kaoru tampak kecewa karena tempatnya biasa bernyanyi ditempati oleh pemusik lainnya. Saat Fuji datang, dia melihat Kaoru yang terlihat kecewa. Dan Kaoru pun mengatakan jika tempatnya telah diambil dan dia tidak bisa bernyanyi di malam itu. Lalu Fuji pun menyarankan agar Kaoru menyanyi di tempat lain saja. Dan mereka berdua pun bersiap untuk pergi. Kemudian Fuji menggunakan skuternya membawa Kaoru pergi. Ternyata Fuji membawa Kaoru ke tengah kota. Sebelum bernyanyi, di sini Kaoru dan Fuji berjalan-jalan dahulu. Ini momen langka bagi Kaoru. Jarang bagi dirinya bisa berjalan jauh seperti biasanya. Dia sangat menikmati momen tersebut. Hingga akhirnya tibalah mereka berdua di sebuah lapangan kosong di tengah kota. Dan Kaoru pun mulai bernyanyi. Lagu pertama yang dia nyanyikan adalah Skyline. Secara tiba-tiba, orang-orang berdatangan untuk melihat aksi Kaoru. Mereka tampak menyukai lagu yang dibawakan oleh Kaoru. Hingga akhirnya Kaoru menyanyikan lagunya yang kedua, yaitu Goodbye Days, lagu yang kemarin diciptakannya di tepi jalan. Kali ini dia telah menyempurnakannya. Lalu dia pun mulai melantunkannya. By the way, lagunya enak banget ya. Lagu ini sendiri secara tidak langsung mengungkapkan perasaan dirinya kepada Fuji. Di sini semua orang tampak begitu menikmati lagu tersebut. Terlebih Fuji, bergetar hatinya melihat Kaoru bernyanyi. Malam yang begitu indah bagi keduanya. Kaoru tampak sangat bahagia sekali di malam itu. Dia sangat-sangat menikmati berboncengan dengan Fuji. Hingga akhirnya Fuji membawa dirinya ke tepi laut untuk menikmati suasana di malam itu. Dia juga berencana mengajak Kaoru untuk melihat matahari terbit di pagi hari. Karena pemandangan di sana begitu indah ketika matahari terbit. Lalu Kaoru pun melihat jam tangannya yang ternyata telah menunjukkan jam hampir 4:30 pagi. Hal itu pun menandakan waktu pulangnya telah terlewati. Kaoru mengatakan jika dia ingin segera pulang.
dia tidak memberitahu alasan sebenarnya kenapa dia ingin secepatnya pulang. Kaoru pun segera berlari menuju rumahnya, meninggalkan Fuji yang bingung sendirian. Fuji yang kebingungan tetap menyusul dan mengantar Kaoru pulang. Sesampainya mereka, tanpa basa-basi, Kaoru langsung berlari secepatnya. Terlihat matahari telah memperlihatkan sinarnya. Kaoru terus berlari, tetapi sayang, sedikit sinar matahari berhasil mengenai dirinya. Di sini Fuji yang mengantar gitar Kaoru tampak sangat kebingungan dengan perilaku Kaoru. Fuji pun segera pulang. Tak lama kemudian, Misaki, ayah dan ibu Kaoru tiba. Ternyata mereka panik dan mencari Kaoru yang dari tadi subuh belum pulang ke rumahnya. Di sini Fuji menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Misaki pun menjelaskan, jika Kaoru sakit, Kaoru akan meninggal jika dirinya terkena paparan sinar matahari. Dan Fuji pun begitu terkejut mendengar hal tersebut. Tak berlama-lama, kedua orang tua Kaoru membawa Kaoru langsung ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, dia pun segera diperiksa dan betapa bersyukurnya mereka, Kaoru baik-baik saja. Dalam perjalanan pulang, Kaoru mengatakan, jangan khawatir, dia tidak akan menemui Fuji lagi. Karena menurutnya, Fuji tidak akan menyukainya karena mengetahui akan penyakit dirinya. Fuji masih memiliki masa depan, sedangkan dia merasa dirinya tidak memiliki masa depan yang sama dengan Fuji. Ibu dan ayahnya pun hanya bisa terdiam mendengar perkataan Kaoru. Di sisi lain, ternyata Fuji mempelajari penyakit yang diderita oleh Kaoru dari berbagai buku. Dan dia pun terdiam setelah mendapati kenyataan yang ada. Semenjak kejadian itu, Kaoru tidak pernah lagi keluar di malam hari. Karena hal itulah, Fuji akhirnya mencoba menemui Kaoru. Di sana dia menanyakan kenapa Kaoru tidak bernyanyi lagi. Tetapi apa yang terjadi? Kaoru pun berkata, Fuji jangan pernah untuk datang kembali. Tidak ada baiknya jika kau terus berdekatan denganku. Keesokan harinya Fuji terus memikirkan hal itu. Hingga akhirnya dia pergi ke sebuah toko. Ternyata di sana Fuji berniat menjual papan selancarnya. Di lain hari, Fuji juga mulai bekerja paruh waktu. Kali itu dia bekerja membersihkan kapal-kapal untuk menambah pemasukannya. Dia begitu bekerja keras dengan tekun, meninggalkan kesenangan-kesenangan yang biasa dia lakukan. Hingga akhirnya di suatu malam, ayah dan ibu Kaoru mengadakan makan malam bersama. Misaki juga turut hadir. Dan yang mengejutkan Kaoru, ternyata Fuji juga hadir di sana. Akhirnya Kaoru sadar, kehadiran Fuji dikarenakan diundang oleh ayahnya. Karena kedua orang tuanya khawatir akan Kaoru yang hari-harinya hanya diisi dengan kejenuhan. Lalu Fuji mendekat ke arah Kaoru. Di sana dia memberikan selebaran kertas ke arah Kaoru. Ternyata itu adalah pamflet harga sebuah rekaman studio. Dijelaskan ternyata Fuji sangat ingin Kaoru merekam lagu Goodbye Days yang dia ciptakan. Fuji bahkan mengatakan telah bekerja paruh waktu untuk membiayai seluruh rekaman yang memang terbilang sangat mahal di masa itu. Ternyata Fuji mulai bekerja agar Kaoru bisa merekam lagu miliknya, supaya dia bisa mendengarkannya kapan dan dimanapun. Fuji juga berencana akan memasarkan lagu tersebut ke radio hingga ke stasiun TV supaya Kaoru bisa menjadi bintang. Dan Kaoru pun mengiyakan niat Fuji tersebut dengan perasaan haru. Setelah makan malam selesai, mereka berdua pun berjalan bersama. Di tengah perjalanan, Fuji pun mengatakan jika dia akan selalu menemani malamnya Kaoru. Fuji di sini menerima dengan ikhlas keadaan penyakit yang diderita oleh Kaoru. Kaoru pun menangisi keadaan tersebut. Dia merasa terharu bahagia dikarenakan orang yang dia sukai ternyata menerima apapun keadaannya. Fuji yang menyadari Kaoru menangis berusaha menghibur dan membuat Kaoru tersenyum. Dan akhirnya mereka berdua pun berpelukan. Singkat cerita, di lain hari, Kaoru berusaha menyempurnakan lagu ciptaannya. Tetapi secara tiba-tiba, dia merasa tangan kirinya mulai tidak berfungsi dengan normal. Dia terus berusaha bermain gitar. Tetapi apa daya, tangannya tetap tidak bisa dia gunakan. Karena keadaan itu, akhirnya Kaoru dibawa kedua orang tuanya kembali ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan dokter, diketahui sistem otak Kaoru mulai berubah. Gejala penyakitnya sudah mulai terlihat. Dalam waktu dekat, tubuhnya perlahan akan lumpuh. Dan setelah itu bisa dikatakan Kaoru akan meninggal. Mendengarkan hal tersebut, sang ayah sangat-sangat terguncang. Berlinanglah air matanya, mengetahui keadaan anaknya yang akan meninggal tak lama lagi. Dia pun bertanya, kenapa anak semata wayangnya harus menderita seperti ini? Dia sangat sedih mengenang hidup anaknya yang harus menderita penyakit tersebut sedari Kaoru masih kecil. Dan sang ayah pun tak henti-hentinya menangis. Di lain hari, Fuji pun mengunjungi Kaoru di rumahnya. Dia bermaksud melihat keadaan Kaoru yang tangannya mulai lumpuh. Di sana dia juga melihat ruangan di mana Kaoru sering melihat dirinya di seberang jalan. Lalu Kaoru pun menceritakan pertama kali dirinya melihat Kaoru di sana. Saat itu, Fuji sedang terpana dengan papan selancar yang berada di seberang jalan. Saking tertariknya dengan papan tersebut, Fuji berusaha menyentuhnya. Bahkan dia mencoba berselancar di papan tersebut. Tanpa sadar aksi konyolnya itu dipergoki pemilik asli papan tersebut. Di sini Fuji meminta maaf akan apa yang dia lakukan. Karena hal itulah membuat Fuji termotivasi dan membeli papan selancarnya sendiri dan memamerkannya kepada sahabat-sahabatnya.
Melihat kekonyolan aksi Fuji membuat Kaoru tersenyum di atas sana. Itulah pertama kalinya Kaoru tertarik kepada Fuji. Duh, senyumnya, manis banget anjay. Dan akhirnya Fuji pun izin pamit untuk pulang. Saat sebelum pulang, Kaoru pun berkata kepada Fuji, meskipun tidak bisa lagi bermain gitar, dia berjanji akan menyanyi untuk Fuji. Mendengar hal itu, Fuji sangat bahagia sekali. Tetapi di balik wajah bahagianya, Fuji sangat sedih meneteskan air mata melihat keadaan Kaoru. Seperti dirinya mengetahui akhir yang akan terjadi. Singkat cerita, akhirnya Kaoru pun pergi ke studio rekaman bersama orang tuanya, Fuji dan Misaki. Dia menepati janjinya. Setiba di sana, dia melarang semuanya untuk mendengarkan dirinya rekaman, karena dia ingin mereka mendengarkan lagunya tersebut setelah proses mixing lagunya selesai. Dan akhirnya Kaoru pun mulai melakukan rekaman. Sedangkan di luar sana, mereka sangat gelisah menunggu Kaoru selesai rekaman. Tetapi apa daya, meskipun berusaha mendengar, mereka tetap tidak bisa mendengarkan apapun. Dalam studio, Kaoru menyanyi dengan penuh penghayatan. Dia begitu tulus menyanyikan lagu ciptaannya tersebut. Para anggota band yang membantunya tampak sangat mengapresiasi karya Kaoru, dan Kaoru pun tampak begitu bahagia. Akhirnya film pun beralih scene di sebuah pantai di tepi laut, dalam keadaan terik mentari yang begitu hangat. Di sana ada seorang gadis yang duduk di atas kursi roda dengan pakaian pelindung. Ternyata itu adalah Kaoru. Saat itu penyakitnya telah mencapai tahap di mana tubuhnya akan lumpuh. Ternyata tujuannya di sana adalah untuk melihat Fuji berselancar di siang hari. Hari itu dia juga ditemani oleh kedua orang tuanya. Dia begitu menikmati sinar mentari di hari itu. Dia juga telah memutuskan untuk terus berusaha bertahan hidup. Dia akan berusaha dengan segenap kemampuannya. Ayahnya hanya bisa mendengar hal itu dengan keadaan sedih. Dengan langkah yang tertatih, Kaoru berusaha mendekati ke arah Fuji yang baru saja selesai berselancar. Di akhir hari itu, dia sempat-sempatnya mencubit pipi Fuji, sembari memperlihatkan senyum hangat sang mentari. Dan yang ditakutkan pun terjadi. Tak lama kemudian, Kaoru meninggal akibat penyakitnya. Kaoru tak mampu bertahan di hidupnya. Petinya dipenuhi oleh bunga-bunga matahari yang indah. Kaoru meninggalkan sejuta kenangan yang indah untuk orang-orang yang dia tinggalkan. Di matahari terbenam tersebut, Fuji mengingat kenangannya dan lagu dari Kaoru. Tak lama kemudian, dia pun mulai memutar lagu yang diciptakan oleh Kaoru. Lagu Goodbye Days, yang artinya selamat tinggal hari-hariku. Lagu yang Kaoru ciptakan setelah bertemu Fuji. Lagu ini begitu indah, sangat-sangat easy listening banget. Bahkan radio-radio mulai memutar lagu tersebut. Betapa bahagianya Fuji, usahanya membuahkan hasil. Meskipun kenyataan pahitnya, sang penciptanya telah tiada. Dan setelah itu, Fuji dan yang lainnya pun kembali melanjutkan hidupnya masing-masing. Dan film pun berakhir. Begitulah kiranya rangkuman alur film Taiyo no Uta. Semoga pesan dan pembawaan saya bisa sampai ke semuanya. By the way, lagu-lagu di film ini enak-enak loh. Terlebih lagi backsound Goodbye Days saat di film aslinya. Aduh, sedih banget cuy. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.